warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, guru-guru yang kami muliakan, para alim, para ulama, teman-teman santri dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas pada bahasan berikutnya, bahasan selanjutnya. Sudah banyak materi yang telah kita kaji, kita bahas. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu hadis yang termasuk hadis populer, yaitu hadis yang berisi tentang keutamaan Madinah. Ya, ada sebuah hadis yang menceritakan bahwasanya iman itu akan kembali ke Madinah, sebagaimana kembalinya ular ke dalam sarangnya. Ya, ini bunyi hadis lengkapnya. Innal imana, sesungguhnya iman itu layak ziru, akan kembali ilal Madinah, yaitu ke Madinah. Kama, sebagaimana atau seperti ta'zirul hayyatu ila juhriha. Ya, sebagaimana kembalinya ular ke dalam sarangnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu nomor 1876, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang bernomor 147. Ya. Nah, hadis ini kerap menjadi hadis yang dijadikan dalih atau hujah bagi kelompok Salafi Wahabi yang menyatakan bahwasanya Allah senantiasa menjaga kemurnian Madinah, kemurnian Mekah dan Madinah dari kelompok-kelompok selain dari kelompok Salafi Wahabi. Nah, dengan hadis ini kelompok Salafi Wahabi mengklaim bahwasanya pemahaman mereka ini senantiasa lurus, senantiasa bersih, senantiasa terjaga dari berbagai macam penyimpangan. Seolah-olah penduduk ahli Madinah ini beraliran Salafi Wahabi, ya, sehingga aliran yang lain-lain itu tidak bisa masuk ke Madinah. Seolah-olah hanya aliran Wahabilah atau Salafilah yang kemudian bisa menguasai Madinah. Nah, ini bahkan mereka menyatakan kelompok Salafi Wahabi seolah-olah orang yang sudah masuk ke kampus Universitas Islam Madinah, maka orang yang lurus, orang yang steril keimanannya, terjaga keimanannya, terhindar dari berbagai macam penyimpangan. Ya, benarkah demikian? Ya, benarkah apa yang diklaim oleh Salafi Wahabi demikian? Mengatakan bahwasanya Madinah ini senantiasa dijaga oleh kelompok Salafi. Nah, maka perlu kita fahami bahwasanya memang Madinah ini adalah kota suci setelah Masjidil Haram. Ya, dan di Madinah ini ada namanya Masjid Nabawi, yaitu masjid yang dirintis oleh atau dibuat oleh Rasulullah SAW, atau Madinatun Nabi, ya, kota Nabi, karena di situ ada Masjid Nabawi. Ya, kalau di Mekah ada Masjidil Haram. Ya. Kemudian di kota yang ketiga, kota suci bagi umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Al-Quds atau Baitul Maqdis di Palestina. Nah, benarkah bahwasanya yang menyatakan yang senantiasa menjaga Madinah ini adalah kelompok Salafi yang terlindung dari berbagai macam penyimpangan? Maka jelas itu pemahaman yang kurang tepat atau tidak benar. Ya. Nah, kita tahu bahwasanya Mekah ini atau Mekah Madinah atau Hijaz atau khususnya Madinah ini penguasanya berbeda-beda atau berganti-ganti.
sejak zaman dahulu kala ini kelompok Salafi ini atau kelompok Wahabi ini belum pernah menguasai Mekah dan Madinah yang dulunya bernama Hijaz. Mekah dan Madinah bernama Hijaz. Sejak zaman dahulu, ya, sejak zaman Rasulullah SAW, kemudian generasi sahabat dan seterusnya, ya, Mekah Madinah ini ya belum pernah dikuasai oleh Salafi. Walaupun kita tahu terjadi banyak pergantian penguasa di Hijaz atau di Mekah dan Madinah. Ya, Mekah Madinah ini pernah dikuasai oleh dinasti Sunni atau paham Sunni sejak Umayyah, Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani. Dan sebelumnya yaitu Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya. Jadi Rasulullah, sahabat dan generasi seterusnya yaitu dinasti Umayyah atau Muawiyah, kemudian dinasti Abbasiyah dan Turki Utsmani, semuanya adalah beraliran Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Baru kemudian ya runtuhnya Turki Utsmani membawa pada keruntuhan, yaitu di mana Hijaz, Mekah dan Madinah diambil alih oleh kelompok Salafi, ya, diambil atau memberontak dari Turki Utsmani, sehingga kemudian diwajibkan fahamnya tidak lagi faham Ahlu Sunnah wal Jamaah, tapi yang dipakai adalah mazhab, yaitu mazhab Salafi Wahabi. Ya. Nah, jadi dulu dikuasai oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, kemudian pernah dikuasai juga selain Salafi, yaitu dinasti Syiah. Ya, kalangan Syiah juga pernah menguasai Hijaz, ya, menguasai Mekah dan Madinah. Nah, maka pemahamannya yang tepat adalah bahwasanya Madinah ini dan Masjidil Haram atau Hijaz ini adalah kota suci yang terhindar atau senantiasa terlindungi dari berbagai macam penyimpangan. Dan kita tahu bahwasanya Madinah ini adalah kota atau tempat milik kaum Ahlussunnah wal Jamaah sebelum direbut oleh Salafi Wahabi. Ya, sebelum mereka memberontak dari dinasti Turki Utsmani, yaitu rajanya Ibnu Saud, kemudian bersekongkol dengan Muhammad bin Abdul Wahab dan Inggris, Prancis, kemudian Hemper. Ini mata-mata Inggris yang kemudian seolah-olah menjadi mu'alaf, ingin menghancurkan atau meruntuhkan dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya sejak saat itu penguasanya berganti, yaitu dikuasai oleh Ibnu Saud, dan akhirnya menjadi negara Arab Saudi atau Saudi Arabia, ya, lepas dari kekuasaan Turki Utsmani. Nah, maka yang benarnya adalah bahwasanya Hijaz, Mekah, Madinah ini adalah milik kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu ulama-ulama kita, ulama Nusantara, banyak yang menimba ilmu di Mekah, ya, di Hijaz, karena dahulunya adalah sama-sama satu faham, satu aliran. Ya, kemudian pada periode berikutnya direbut oleh kelompok Wahabi atau yang mereka mengatakan sebagai Salafi. Dan keimanannya kita tahu, keimanannya orang ahli Madinah adalah keimanan yang terbaik, iman yang senantiasa terjaga. Ya, kota yang menjadi tujuan hijrah Rasulullah SAW, kota yang modern, kota yang ideal. Bahkan penduduk Madinah ini atau sistem pemerintahan Madinah ini ada yang mirip di negara yang lain. Ya, negara mana itu? Yaitu negara Indonesia. Kita tahu bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang di mana penduduknya adalah mayoritas Islam. Kemudian mayoritas penduduknya Islam ini yang berpaham adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka semuanya penduduk Nusantara, penduduk Indonesia sangat mencintai zuriat Nabi, Ahlul Bait, yaitu para habaib. Jadi mereka adalah paling cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu umat Muslim Nusantara, ya, umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada ikatan batin, ya, ikatan emosional, ada genetik,
keislamannya di Madinah dengan di Indonesia. Ya, jika di Madinah ya pemerintahannya adalah sangat demokratis, ya masyarakatnya sangat plural, majemuk, dan penduduknya sangat toleran, juga tidak jauh berbeda dengan penduduk yang ada di Indonesia. Masyarakatnya juga modern, plural, berbagai macam suku bangsa dan agama. Ya. Kemudian penduduknya ini sangat memuliakan habaib, memuliakan zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana-mana majelis, di mana-mana pengajian, di mana-mana majelis ilmu, ya mimbar-mimbar ilmu, ya pondok pesantren dimanapun berada, mereka sangat memuliakan habaib, ya sangat menghormati habaib. Ya. Nah ini betapa hebatnya, betapa luar biasanya Islam Indonesia, karena masih ada ikatan keislamannya dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian diwariskan oleh generasi seterusnya sampai ya sekarang. Ya ikatan antara umat Islam Indonesia dengan Madinah ya tidak bisa dilepaskan. Ya kemudian selain Indonesia, mana lagi kota yang mirip dengan Madinah, di mana penduduknya sangat menghormati, sangat memuliakan Ahlul Bait, memuliakan para habaib, yaitu di kota Tarim. Ya. Kota Tarim yaitu kota yang ada di Hadraul Maut, yaitu Yaman. Di mana kota Tarim ini disebut dengan kota kota 1000 para wali. Di mana banyak aulia Allah, para wali yang hidup singgah di kota Tarim, di mana para habaib, majelis-majelis ilmu, majelis pengajian para habaib menyebar di berbagai macam tempat di kota Tarim. Nah, jadi ada sanad, ada silsilah keilmuan antara Madinah, kemudian Tarim, kemudian Indonesia. Nah, jadi tidak tepat kemudian jika Salafi Wahabi mengklaim bahwasanya Islam yang lurus, Islam yang benar adalah Islam Salafi atau yang kita sebut sebagai Wahabi. Ya memang Madinah senantiasa terjaga walaupun saat ini sedang di bawah kekuasaan Ibnu Saud atau klan dinasti Ibnu Saud. Tentunya itu tidak selamanya, ya akan masa keruntuhan. Dan alhamdulillah saat ini ternyata tanda-tanda runtuhnya Wahabi, runtuhnya paham Salafi Wahabi di Hijaz, di Mekah dan Madinah sudah yang nampak jelas. Ya, di mana kita tahu Muhammad bin Salman, ya putra dari Raja Salman ini mengatakan bahwasanya Wahabi Islam yang tidak benar, ya akan disingkirkan dari pemerintahan Saudi. Ya Islam yang menyimpang, Islam yang radikal, Islam yang merusak keberagaman. Ini menurut Muhammad bin Salman, dan beliau ingin menerapkan Arab Saudi sebagai negara yang toleran, negara yang majemuk, ya negara yang menghargai berbagai macam pemahaman atau pendapat atau aliran berbagai macam mazhab Islam. Jadi itu sebagai petanda bahwasanya runtuhnya Salafi Wahabi yang ada di Madinah. Berarti ini pertanda bagi kita semuanya, pertanda bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan runtuhnya Salafi Wahabi di Mekah atau di Madinah atau di Hijaz. Itu pertanda bahwasanya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lama lagi atau dalam waktu dekat akan menguasai Madinah atau di Hijaz. Ya. Dengan runtuhnya Salafi Wahabi itu semakin leluasa, semakin meluasnya paham Ahlussunnah wal Jamaah kembali seperti dulu ketika sebelum dijajah atau sebelum dirampok atau dirampas oleh kelompok Salafi Wahabi. Maka akan bertemu kembali keimanan antara keimanan Rasulullah SAW, para sahabatnya, kemudian generasi setelahnya, kemudian saat ini sebuah tanda-tanda ya dalam waktu dekat
Ahlussunnah wal Jamaah akan menguasai lagi Hijaz, menguasai Makkah dan Madinah. Di saat itulah runtuhnya pemahaman ekstrim, pemahaman radikal, yaitu pemahaman Salafi Wahabi. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan dengan runtuhnya pemahaman Salafi Wahabi, ya dia disingkirkan dari dari paham keagamaan yang ada di Hijaz, di Madinah dan di Mekah, insyaallah maka akan bangkit lagi, kembali lagi jaya seperti dulu, yaitu sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja Sunni. Ya, insyaallah ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Maka kelompok Salafi Wahabi jangan kemudian dengan pedenya mengatakan bahwasanya Madinah sebagai kota yang suci karena dikuasai oleh Salafi. Maka itu tidak benar. Maka Madinah tetap menjadi kota yang suci dan suatu saat akan kembali ke pangkuannya, kembali ke sarangnya seperti ular, ya, dan iman akan kembali ke Madinah. Artinya keimanan atau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, iman yang benar, Islam yang benar, ya, pemahaman keimanan yang lurus, yang tengah-tengah, yang moderat, yang santun, yang tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu tidak menyimpang, tidak liberal. Ya, jadi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang tengah-tengah, Islam yang diwariskan oleh generasi sebelum kita sampai sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya dengan runtuhnya Salafi Wahabi, maka tidak ada tempat lagi bagi Salafi Wahabi hidup di Saudi Arabia. Maka tidak ada tempat lagi bagi kelompok Salafi Wahabi. Ya, maka itulah sebagai tanda bukti-bukti bahwasanya kaum Ahlussunnah wal Jamaah akan bangkit kembali setelah sebelumnya direbut oleh Salafi Wahabi, yaitu Hijaz, Makkah dan Madinah. Ya, Islam akan jaya, Islam akan selalu menjadi mayoritas, yaitu Islam yang berpaham kepada Ahlussunnah wal Jamaah, yang berakidah yaitu Asy'ariyah atau Asy'ariyah, kemudian dalam fikihnya menerima 4 mazhab. Jika NU khususnya yaitu utama mazhab Syafi'i, maka aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini menerima 4 mazhab yang berbeda, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Insyaallah kita semuanya akan merebut Madinah, akan mensterilkan Madinah dari paham-paham yang menyimpang, paham-paham yang mengotori Mekah dan Madinah, yaitu paham Salafi Wahabi. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan, ya, segala kesalahan. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain bisa bertemu kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.